kita lanjutkan lagi ya. Jadi yang terakhir ya, kita bahas emas ya, karena ya potong bebek angsa lah hari ini ya. Seorang ke atas, seorang ke bawah, IHSG-nya naik. Oke, pertama ya, kita ya cek dulu harga emas lah ya. Ini kan harga emas masih naik ya, masih rally. Jadi sobat-sobatku retail yang sedang gabut di malam hari ini mendengarkan orang random yapping, ya buat yang pegang saham-saham yang berhubungan dengan emas ya teman-teman silakan di hold. Apalagi yang udah agak lama nih, ya kan, pegang aja nggak apa-apa ya. Karena ya ini bukan kata Mas Emon ya, ini kata Bloomberg sama JP Morgan punya konsensus itu harga emas diperkirakan goceng per tahun 2026. Nah, sentimennya apa? Balik lagi, ini JP Morgan sama Bloomberg ya. Sama Bloomberg. Ya, Mas Emon kan cuma emas-emas random ya. Gitu. Nah, oke harga emas goceng. Berarti kan sebenarnya sangat possible nih kita melihat bahwa harga saham-saham emiten emas di IHSG ini kan ada potensi naik kan. Karena apa ya? Margin keuntungan daripada mereka berpotensi naik dengan kenaikan komoditasnya. Gitu ya. Oke. Terus apa? Terus ya nanti tinggal dicek. Kira-kira make sense nggak kalau harga emas itu ke 5.000? Ya kalau misalnya tensi daripada ya daripada kakek bebek itu masih suka nyemprot dan cari masalah di negara-negara lain, ya ini ketidakpastian makin tinggi dan ada potensi untuk ya komoditas emasnya berpotensi naik. Gitu ya, simpelnya gitu. Jadi ya akan sangat-sangat bagus, ya mungkin naiknya nggak begitu tinggi. Mungkin ya di 2026 rally-nya nggak setinggi tahun 2025, tapi at least teman-teman sekarang udah posisi pegang saham yang bagus gitu ya, untuk saham-saham yang berhubungan dengan emas. Gitu ya. Jadi itu aja ya. Jadi ya ini udah bagus ya. Jadi ya tetap ya teman-teman ya, kalaupun misalnya teman-teman lihat gonjang-ganjing di harga saham, tapi teman-teman tarik chartnya lebih panjang. Ya ini kan saham-saham ini kan rata-rata pada naik gitu ya. Kayak gitu ya. Ya betul ya. Di podcast ZP ya, di podcastnya PD juga sama. Ya tapi kalau aku lihat report juga nonton yang youtubernya US juga ya konsensus emang segitu gitu ya confirm lah. Jadi kita nggak usah baca. Oke, so pertama Antam ya. Antum ya, saham Antam biasa teman-teman ya, rejection ya 3.900. Jangan panik, Mas aku udah punya dari 3.400 ngapain? Di hold. Kenapa? Karena nanti dividennya juga dapat lumayan nggak? Lumayan banget. Karena BUMN gede ya untuk dividen ya, lumayan ya. Itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang hold dari tahun ini dari 3.400 dari 3.000, Mas, nanti ada pembagian dividen Antam full year di misalnya di Q1 di bulan Maret gitu ya, di bulan Maret. Ya udah, ini mau ada dividen trap kek, mau si anget trap kek, nggak peduli. Yang penting dapat dividen, tambah teman-teman masih floating profit. Bonusnya di situ. Dan yang teman-teman pegang saham-saham bagus. Jadi kalaupun nyangkut ya ada potensi untuk naik lagi. Gitu ya. Oke. Jadi ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Ini kalau khususnya buat teman-teman udah punya barang dulu deh, biar Mas Emon lebih leluasa ya. Jadi ya kalau misalnya si Antam gitu kan, ya kalaupun nanti koreksi ke 3.750 ya ini tetap bagus gak? Ya tetap bagus lah. Karena ya si kakek masih gitu kan, masih berisik lah di luar sana. Jadi ya ketidakpastian membuat harga emas naik, ya harapannya emiten emas cuannya nambah dan profitnya naik, maka harganya juga naik gitu ya. Secara fundamental atau based on valuation-nya gitu kan. Itu udah kombinasi tuh udah lebih seru lagi bahasnya ya. Nah jadi ya koreksi even itu ke 3.650 masih dalam kategori koreksi yang wajar gitu ya, koreksi sehat. Tapi ya di sisi lain kalau misalnya teman-teman ngelihat harganya break dari 3.900, next target daripada Antam itu ke 4.170. Sekali lagi buat teman-teman yang udah punya barang. Gitu ya. Kalau belum punya barang
ya pikirkan sendiri lah. Nanti nyangkut lagi gitu ya pokoknya gitu. Ya pantau-pantau lah, kalau misalnya kena 3.700 mau masuk bisa gitu kan. Ya kalau di 3.900 sebenarnya agak terlambat gitu teman-teman, karena teman-teman udah ketinggalan berapa persen, 20% dari teman-teman yang masuk di akhir tahun gitu ya. Antam rumornya harus 4.000 buat MSCI ya. Oke, bisa kalau sentimennya bagus gitu ya. Oke, next kita cek Antam ya. Jos ya. Asingnya masih tebel ya teman-teman ya, bagus banget ya. Jadi apakah ada potensi naik? Ya sebenarnya ada. Khusus buat teman-teman yang udah pegang Antam. Gitu ya. Ya congrats lah yang dapat Antam ya. Hold terus teman-teman ya. Kalau bisa sampai ada dividennya, karena 2026 ngaco banget ya, dalam artian politiknya global kacau banget ya, udah dapat Antam. Ya udah di hold aja ya, kalau bagi dividen ya udah dapat duit bonus ya. Full senyum ya teman-teman ya, mantep ya. Good lah. Oke, kita lihat asingnya akum lagi. Nah ini kenapa Mas Emon suka banget gitu kan bahas saham yang yang posisi asingnya tuh gede. Karena ya even Mas Emon hari ini ngomong Antam jual ya, ternyata asingnya masih beli ya, naik lagi harganya kan. Gitu kan. Oke, jadi Antam kita cek pergerakan hari ini gimana. Dari tanggal 12 sampai tanggal 13 ya, dari Senin sampai Selasa kalau digabungin. Ketua-ketua kita masuk ya di sini menguasai Antam ya. Ada aku, ZP, BK ya. Ada Kamil dan Kasih di sini ya, AK dan BK. Ada Kajet, ada PD ya, PD terserah siapa ya. Ya itulah ya. AK, BK, ZP, Kajet. Oke, nice. Terus kita cek yang buang barang. Yang buang barang siapa? Ada YP, nice ya. YPTP berarti XLXC, lengkap ya. Jadi retailnya udah buang, mungkin retailnya lagi pindah ke Dewa dan Bumi, nggak tahu. Tapi kayaknya potensi Antam ada potensi naik gitu ya. Oke. Nah next ya teman-teman ya, jadi cakep ya, masih berpotensi untuk naik. Next lagi. MDKA ya next ya. MDKA. Wah, cuan lebar yang pegang MDKA ya. Teman-teman ya, cuan lebar ya, congrats ya. Jos ya. Ya kemarin dari JJS gak sengaja naik. Ya penantian juga lah teman-teman ya. Penantian juga lah ya di sini. Wah Mas, kenapa MDKA kagak naik-naik nih? Kenapa nggak naik-naik? Ya akhirnya dibawa naik. Congrats ya. Akhirnya terbayar ya langsung nih. Yang dari 2.200 ya. Duar ya, 40% ya. Cuan ya, emiten Thohir naik semua, betul ya. Mantep ya teman-teman ya. Gokil ya. Happy cuan ya yang dapat di MDKA. Gimana Bang? Ya udah hold aja dulu ya. Hold aja dulu. Kalau misalnya, Mas, aku ngap nih. Kenapa ngap? Biasa saham-sahamnya Thohir suka kalau banting kencang. Ya udah TP setengah. Ya kan? Ya yang penting udah ngerasain separuh modalnya, separuh cuannya. Ya kalau misalnya MDKA dibawa terbang lagi kan teman-teman masih punya exposure gitu ya. Seandainya udah pusing nih, Mas pusing cuannya kebanyakan, biasa nggak biasa pegang cuan segini. Ya udah TP setengah gitu ya. Nah jadi, nah ini nih, ya kalau retail kan udah ngeliat, wih MDKA, bukan MDKA sih, MBMA ya. Wih MDKA udah naik tinggi nih, yuk kita masuk. Nah inilah biasa ya, bikin koreksi gitu kan. Nah jadi buat yang belum punya barang, tetap hati-hati ya, di sini juga beberapa kali ada gap. Jadi kalau misalnya turun ya udah tahu sendiri kalau saham-sahamnya Thohir lah ya kayak gimana mainnya ya. Ya makanya kita cek lah ya, makanya kita cek top buyer XL, kita cek nanti. Ya ini tetap ya, kalau Mas Emon ngeliatnya pure technical, ya ini tetap ada potensi naik. Tapi ya ini tadi, ya ini, oh ya ini. Nah ini tadi ya, kalau misalnya sebuah harga itu naiknya terlalu agresif, biasanya turunnya juga agresif gitu kan. Ya 1:1 lah. Contohnya apa? Contohnya Dada ya, naiknya agresif, terus langsung koreksi, terus nip gini ya. Gini, gak gini. Gitu ya. Ini kan kayak Dada gitu kan. Nah jadi ya, tetap sebenarnya kalau udah punya pegang barang, next targetnya kemana? Next targetnya ke
3.220 ya. Ini untuk next targetnya. Seandainya masih AC-nya masih bagus masuk gitu kan. Nah, kalaupun ada koreksi kemana? Ya ini ada potensi untuk turun ke 2.970 gitu ya. Sekarang kita cek nih. Kita cek. Kalau aku jujur belum melihat MDKA. Nah, MDKA kenapa masih bagus ya sebenarnya? Ya karena karena AC-nya masih banyak beli ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal 13 ini masih ada konsistensi untuk AC-nya kembali masuk. Jadi apakah bagus ya? Bagus gitu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, nih moment of truth. Oke. Ada Z nih tanggal 13 dulu ya. XL ya. Aduh. XL, ZP, BK, aku ya. Ada XC. Udah mulai ngikut nih ya. Terus BB, YU, KI, GR, AI. Ya, BB, YU buang barang oke lah. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari tanggal 12 agak ketutup teman-teman ya. XL-nya agak ke bawah turun, tapi ya udah mulai jadi imposter lah si XL gitu kan. Jadi ya harus hati-hati. Tetap ya bisa jadi juga sekali lagi dibawa naik terus dibawa turun bisa juga. Atau tiba-tiba paginya biar FOMO nih gap up, dibawa naik terus diapain? Dibawa turun. Biasa ya. Jadi nanti kalau misalnya nih dibawa naik dulu misalnya 3% ya, misalnya ke 3.200 nih. Dibawa naik 4%, baru dari bawah ke atas itu turunnya kan jauh kan. Itu hati-hati dengan posisi seperti itu ya. Bukannya nakut-nakutin ya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen hold MDK lebih panjang ya lebih bijak TP gitu ya, setengah. Jadi ada duit lagi ya terserah mau masuk kemana gitu kan. Gitu. Jadi kalaupun nanti si MDK turun setengah ya saya udah ngerasain cuan sama modalnya separuh gitu ya. Ini jaga-jaga nih. Tapi kalau misalnya harganya masih bisa naik ya udah gasken ya. Tinggal di hold lagi. Itu guys. Lanjut ya. Archie ya. Oke. Lanjut Archie. Nah. Archie teman-teman. Ya ini juga oke lah ya. Tapi kan ya uptrend juga sih. Tapi jujur sih, ini teman Tapi jujur ya teman-teman ya. Ini yang pegang dari Mei itu gila sih ya, 400% ya di Archie doang ya. Ini berarti kurang lebih ya 8 bulan ya cuannya 400% ya. Tapi kan sebenarnya positifnya Archie kebuka ya. Makanya kenapa Mas Emon cukup berani lah untuk kasih teman-teman di Archie ya, karena Archie secara harga dia masih kebuka gitu. Meskipun sering banget gap-gapan kan. Gitu, oke. Terus untuk si Archie ya pantau teman-teman ya, 1750. Kenapa? Karena kalau 1750-nya ini agak turun ke bawah gitu ya, ini berarti ada potensi untuk sentuh area supportnya lagi nih, di mana di 1620. Tapi ya kalau misalnya nanti dia sideway di 1750, ya apakah bisa naik ya secara price action yang terbentuk di sini ya ini masih bisa dan berpotensi gitu ya. Tapi tetap nih di sini kita lihat, ini di sini rame asing rame retail nggak? Kalau misalnya rame retail ya coba wait and see dulu. Tapi ya balik lagi kalau teman-teman udah punya barang di bawah ya udah tinggal di hold aja. Tinggal nikmati kenaikannya gitu ya. Gitu, oke? Nah, kita cek Archie ya. Nah, ini kan masih cakep ternyata ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari tanggal 7, asingnya tuh masih akum terus gitu kan. Bagus lah. Terus cek lagi, terus Archie itu dari tanggal 13 kita cek gitu kan. Tanggal 13 aku, YU, AI, LG gitu kan. Kita pentinginnya XL, YP, ya oke. YP di sini. Terus XL ya, buang barang. Oke, masih oke tanggal kali ini. Coba kita cek dari tanggal berapa nih? 7 ya. 7 itu BK pegang barang, BB KZ. Tapi udah agak buang ya. BB KZ XL. Nah, ini kalau seminggu ya tanggal 7 mana nih? Tanggal 7 ya. Berarti di sini retail udah mulai ada ya. Gitu. Terus tinggal dicek lagi. Aku CC NI AZ buang barang ya.
tetap ada potensi lah, masih tetap ada potensi, tapi ya jangan terburu-buru buat teman-teman nggak punya barang. Kalau yang punya barang gimana? Ya udah, karena mereka tinggal hold kan. Nah, kalau di tanggal 12 sama tanggal 13-nya, ya teman-teman ngelihat di sini eh ya ada aku BK ya, tapi kan YP-nya nyempil teman-teman ya. Gitu ya, dipantau dulu. Kalau dari momentum sebenarnya masih cakep, palingan kita cek MA-nya seperti apa. Kalau nggak kuat di 17.50 ya pantau di sini ya. Kalau dia crossing MA5 MA10 nih, ini ada potensi drop lagi ke 16.20 gitu. Tapi ya pantau lah, kalau ternyata dia bisa hold di 17.50 ya tetap ada potensi untuk lanjut ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke. Lanjut ya. Ini kayaknya arisannya udah kelar nih. Pas ya di Samas ya. Nah, next lagi ya. Next lagi Harta ya. Harta gila sih ya. Loncat kodok mulu ya. Bingung juga nih Harta ya. Sukanya Harta dibodop ya. Oke. Nah, oke, menarik. Sorry salah. Antam ya. Harta ya. Nah, Harta ini kan rejection ya. Nah, ini rejection ya. Dari 2.700 ya kagak mampu. Nah, terus teman-teman lihat, oh iya nih ada gap di sini ya. Jadi kan harus terpenuhi nanti ya. Jadi pantau-pantau dulu, jangan FOMO ya. Siapa tahu kalau misalnya dibawa turun, dikasih kesempatan nih buat yang belum punya untuk masuk gitu kan. Nah, di Harta ya ya jarang sih dia gap. Ada beberapa sih yang nggak ketutup ya, tapi ya oke lah. Nah, jadi kalau misalnya drop di bawah ke 2440, sebenarnya ada potensi teman-teman buat masuk. Tapi ya menurutku nanti kita cek lah. Kalau rame retail ya pantau dulu aja, dikasih 2440, kalau mau cicil masuk ya silahkan buat yang belum punya, gitu kan. Tapi tetap wait and see ya. Jaga-jaga kalau misalnya nanti harganya drop bener-bener lebih turun ya teman-teman bisa teman-teman bisa koleksi lebih banyak gitu ya. Nah, ini kan karena di sini ada gap. Nah, terus kita cek lagi. Nah, untuk foreign Harta ya. Nah, hati-hatilah Harta ya. Kenapa? Nah, ini buangannya jomplang nih ya. 113M. Jadi hati-hati buat Harta. Hati-hati buat Harta ya. Kenapa? Karena buangannya gede nih. Coba cek ya tanggal 31. Tanggal hari ini ya Harta. Ya bisa jadi tutup gap ya, bisa jadi. Nah, AG. AG-nya Akum, XL, YP, XC, Kang Guyur, CP. Ya udah nggak enak lah tanggal 13 ya. Udah banyak impostor teman-teman ya. Terus dicek lagi, BB, BK buang barang. Ya hati-hati lah ya, hati-hati ya. Kalau misalnya nanti nutup gap, ya ada potensi karena ini buangannya jomplang ya. Akum buangnya gede. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pantau-pantau, jangan sampai sangkut. Kalau udah punya barang gimana ya? Terserah, kalau mau TP setengah boleh. Kalau misalnya aku mau hold mas, yakin masih akan naik, ya silahkan. Gitu ya. Ya, hati aman. Oke, gitu aja. Terus itu untuk Harta, next lagi. Mana nih? Harta PSAB ya PSAB ya, nggak tahu ya. Next ya, PSAB. PSAB gimana nih? Nah, dari sebulan lalu sampai sekarang kayak kagak ada pergerakan ya, sini-sini aja. Ya begitulah PSAB ya teman-teman ya. Ya makanya, ya kalau yang nonton konten yang nabung saham itu lah ya, ya biar kagak, nggak tahu sih, ya biar agak layan aja sebenarnya kan. Tapi ya ternyata gak direspon ya udah, makanya jangan diikutin ya. Nah, terus pantau. Oh gini. Nah, yang namanya PSHB itu kan reject lagi ya 615 gitu kan. Makanya kita lihat dari line chart lah. Ini sebenarnya udah create higher low sebetulnya. Ini tinggal nggak tahu kapan aja dia dibawa naik. Gitu kan. Ini sebenarnya juga secara posisi oke lah. Tapi ya nggak tahu kan mau dibawa naik kapan. Nah, jadi apa? Jadi ya udah wait and see dulu buat si bro ini. Terus apa? Terus ya kalaupun nanti turun,
Nah nih, kalaupun nanti turun wajar nggak? Wajar, karena di sini ada gap ya yang harus dikejar. Jadi ya 565 masih ada potensi untuk disentuh kembali. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di harganya udah keburu naik ya ini mungkin nanti ya ditutup gapnya. Kalau besok gap gap up jangan nyesel. Nah, set. Ya TTA aja lah. Gitu kan. Nggak, jangan antar mancing lagi. Nah, PSAB ini sebenarnya salah satu saham emas yang masih sepi ya kan. Sepi banget ya, bahkan berbulan-bulan lalu juga sepi gitu ya. Naik turun. Bosen lah di sini ya. Jadi yang punya Antam ya udah diantam aja gitu teman-teman. Jadi tanggal 12, tanggal 13 ya kita lihat asingnya buangan lagi. Yang kita cek PSAB. Ya udah nggak menarik ya. YP ya udah nggak oke, udah nggak menarik. Mamang guyur di sini ya. Buang barang siapa? CC, SQ, XC, sama XL. Nggak menarik lah. Terus PSA 12 tambah 13. CP, PD, EP, YP, MG ya. XL buang, AK buang ya. Nggak menarik jadinya ya. Harus nunggu lah, ini harus agak nunggu lebih lama. Ya udah gitu aja buat si PSAB. Ada news di PSAB, iya betul si bro kita ini lagi jualan tambang. Kemana tambangnya dijual? Ke UNTR. Ini masih proses negosiasi gitu kan. Negosiasi dan pelepasan lah. Kabarnya dijual sekitar berapa ya? Kayaknya sih 500 juta dolar something ya. Ini kayaknya segini ya. Tapi ya nggak tahu lah. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu beneran ngejual dan dia dapat duitnya nanti dalam tanda petik labanya tuh loncat ya. Kenapa? Karena ada penjualan di luar operasional gitu. Ya secara nggak langsung, terus ya kemampuan dia bayar utang jadi naik gitu ya. Gitu. Jadi dari segi fundamental ada sedikit lah yang di-fix karena dia jualan itu ya dia dapat modal buat running dia punya bisnis gitu ya. Karena ya ini utangnya agak paling gede ya si PSAB. Gitu. Gitu aja. Oke. Lanjut ya. NTR nggak ada karena nggak di request ya. Nah, nextnya BRMS. Ya ini juga gimana ya gitu teman-teman ya. Ya pantau-pantau lah. Selama dia tidak ada news, BRMS akan keluar dari MSCI, ya kan? Ya udah aman lah, ini ada potensi untuk lanjut naik. Jadi mungkin agak sedikit dibawa lama teman-teman ya. Dia MSCI terakhir kapan sih? Desember ini ya. Naik sampai arah apa di sini ya, kayak di sini ya kayaknya ya, November ya. Ya pantau lah teman-teman ya. Si BRMS apakah masih bisa naik ya, ini setelah MSCI terbukti dia harganya masih ada. Ya pantau-pantau dulu. Kalau misalnya bisa dibawa turun ke 1100, kenapa nggak teman-teman beli di sini buat nanti naik lagi. Tapi tetap jangan gegabah, pasang juga stop lossnya. Kalau something happen, tiba-tiba dar der dor ya, si si kakek ini, jadi teman-teman at least kagak nyangkut ya portonya ya. Gitu ya. Tuh, oke. Jadi kurang lebih gitu untuk BRMS. Karena apa? Karena di sini sebenarnya reject nih 1300 ya. Setiap di bawah 1300 reject ya. Sellernya makin gede, selling pressure-nya makin kuat. Jadi ada potensi untuk melanjutkan nih sekali lagi penurunan at least kemana ke 1120 gitu ya. Itu aja sih. Terus kita cek buat BRMS. Nah, ya agak terkecoh sedikit ya. Wah mas, asingnya masuk 100M, terus dia buang lagi 30M. Ya udah, wait and see gitu ya. Wait and see. Ya kalau buat nyerok ya tunggu dulu. Kalau makin turun, makin bahagia. Kenapa? Karena dapat harganya malah makin murah. Sementara buat teman-teman yang hold dari sebelum MSCI, ya kalau mau hold silahkan. Kalau mau TP buat masuk di saham lain ya silahkan, nggak jadi masalah. At least teman-teman cuan dan jangan sangkut gitu ya. Kita cek siapa ya BRMS ya. BRMS ya kalau tanggal 12-13 kan bagus ya. Kalau digabung ya. ZP, AK, RX, KJ, TP, YPX-nya di bawah ya. Relatif kecil. Nah terus kita tinggal cek. Cek apa tuh? Cek tanggal 13-nya. Nah,
Kurang bagus ya. YZP sih yang beli sih, tapi bawahnya itu loh. XL, PD, YP, Kangguyur CP, XC, YU ya, kurang lah. Buang barang CC, SSBK. Ya kurang lah teman-teman ya. Ya memang ya umur-umur segitu lagi banyak gebrakannya teman-teman ya. Puber kedua mungkin ya, kakek Donald ya. Lagi caper ya. Ya gitulah, pantau-pantau lah ya si BRMS. Kalau dia udah turun, mau consider beli ya silakan gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Dewa. Udah habis ya? Nggak kerasa. Dewa gimana nih teman-teman nih, Dewa nih? Banyak yang nyangkut gak Dewa nih? Ya, seperti penjelasan kemarin lah ya, harus hati-hati kan. Karena pucuk juga, retailnya jadi penguasa ya, gila ya. PSAB ada hubungan apa sama moneter? Udah tadi udah dibahas. Ada yang nyangkut gak di Dewa dulu deh teman-teman ya? Cung ya, Cung. Celebrate Monday. Bonus data. Cendol out. Wah, Bumi nyoba satu lot. Ya gimana ya ngomong ke Dewa ya? Ya kita harus selalu mengingat ini teman-teman ya. Kita harus selalu melihat ini, jangan sampai sangkut dimanapun teman-teman berada. Ya udah nggak apa-apa itu doang. Mau iseng aja ya. Nah oke. Balik lagi. Nah jadi ya ada di average 800-an kan sedih ya. 15% gitu kan. Ya emo dulu lah, emo ya. Ya begitulah ya. Jadi kan nyangkut di atas kan sedih ya. Dropnya 15% ya. Nah, ini kan sebenarnya drop di bawah MA50 gitu kan. Kalau sebenarnya yang Mas Emon lihat itu ya dia biasanya ya, kebiasaannya adalah merespon si MA10 lah. Ini kayak gini kan drop di bawah MA10 terus kembali lagi. And then kalau teman-teman lihat lagi, ya ini beberapa kali ya drop dari MA10 ya terus dia recover lagi. Tapi ya dari sini ke sini ya lumayan juga nih ya dropnya ya. 18-19% gitu kan. Kalau based on closing candle. Kalau berdasarkan sampai pucuk terpucuknya ya 25% lah. Itu kalau kita hitung dari rasionya gitu kan. Nah terus apa? Terus ya jadi ya ini juga salah satunya kan. Wah ini kita nggak tahu nih. Padahal kemarin kita lihat wah ini ada demand nih. Ternyata ya biasa kan kita udah kelihatan juga ya pengendali dada masuk lagi ke Dewa dan Bumi kan. Jadi ya itulah dasarnya kita berbicara bahwa ya ada potensi turun gitu kan. Ya gitu aja sih. Nah kalau sebenarnya teman-teman mau tahu sebenarnya area support yang pentingnya itu di sini nih di 685, jadi kurang dikit lagi lah sebenarnya. Sama kalau misalnya sekali lagi kena tabrak ya 625 area supportnya, jadi kalau misalnya turun gitu. Nah jadi apa? Jadi sebenarnya karena ini 420-nya udah lewat gitu kan, ya ini next target satu lagi penurunannya ke 670 nih. Agak miris ya iya, tapi ya itulah faktanya ya, apalagi di sini ada gap nih. Jadi sekali lagi teman-teman ada potensi untuk penurunan lagi nih, kurang lebih sampai 680. Karena ini ada gap yang harus di fulfilled ya. Gitu. Dan ya ini juga di sini. Ya ini kita bicara buruk-buruknya dulu lah ya. Nanti baru potensi atasnya gimana, upside-nya gimana. Ini kan mulai koreksi gitu kan. Jadi ya apalagi gitu, semua indikator udah ngasih tahu bahwa wah si bro ini akan ada potensi untuk turun. Ya kita mau ngomong apa gitu kan. Nah, terus selanjutnya apa? Ya kita cek foreign flow-nya ya.
Wah, Dewa ternyata akum tuh. Akum nih ternyata Dewa nih. 10M, 40M ya. Coba kita cek ya. Per tanggal, nah ini per tanggal 13 XL-nya, wah gila ya volumenya ya, 3370 buang ya. Ini sebenarnya, ZP-nya akum lur. Gokil ya. ZP ada Mamang Guyur, ada XL ditemani oleh adiknya tercinta XC, mana ada nggak? Nggak ada ya. XL beli, ya termasuk di bawah lah, termasuk di bawah. SS-nya akum tanpa dagang, Kang Guyur LG, ada BK juga masuk, luar biasa. YU, YP, oke. Si AK buang sama YU, YP-nya ngikut di bawah. Ada RF, ada XC gitu ya. Jadi XC-nya buang, ya so-so lah jadinya ya. Nunggu koreksi terbang, di HK terjun. Kayak gini lah hidup. Satu lagi deh, bonus. Nah iya gitulah teman-teman ya. Tapi kalau dari total buangan sih, ya tinggal cek di sini aja kan. At least ada yang akum lah, asingnya lah. Jangan sendiri banget kita ya kan. Nah ini ada YP juga, buang barang. Coba cek dari tanggal 12. SQXL ya, kalau digabung dari tanggal 12 ya masih XL-nya masih Jawara lah temen-temen ya. XL. Tapi wah AK buangnya gede banget coy. YP sama XC-nya tapi kayaknya buang ya. YP XC kompak buang. XL-nya doang ya. Gitu. Ya gitulah pokoknya temen-temen. Jadi ya pantau-pantau dulu ya, seandainya nih ya besok ternyata technical rebound ya kan. Ya di bawah sideway aja ini kita udah bersyukur banget ya teman-teman ya. Di bawah sideway agak gerak lah, ibaratnya kalaupun gerak tipis-tipis, lah ini juga bagus ya. Ya sebelum si bro ini bawa naik lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya turun gimana mas? Ya kita tahu ya mas Iman nggak bisa ngomong apa-apa. Semua indikator bilang turun ya, karena ini turun. Nah ini juga potensi turun gitu kan. Gitu ya gengs ya. Itu aja sih. Palingan ya wait and see lah. Kalau mas aku pengen ikut di Dewa, ya tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu ya, kalau misalnya bisa turun ke 640 ya coba aja nih. Testing ya, lihatnya gimana 60-40 mantul gak? Atau ternyata wah mas besok dihajar banget ke dalam nih. Terus habis itu closingnya gini ya. Ekor lagi nih kayak gini. Wah ternyata retail udah keluar ya, baru di sini enak banget buat masuk. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ya gitulah ya. Capek banget ya. Dewanya malah koreksinya jauh ya. Gitu. Nah, jadi ini area-areanya lah ya. Gitu. Oke. Kurang lebih gitu ya buat Dewa ya. Ya gimana teman-teman, retailnya numpuk, Mas Eman mau ngomong apa? ya udahlah, dibawa happy aja, mau gimana ya, retail semua ya kan. Si akanya buang barang ya, lepas tangan. Ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Next lagi ya, terakhir ya Bumi ya. Sama aja ya. Bumi ya, sama aja. Ya pantau-pantau lah, meskipun juga ya dia kan biasanya banget nih 2 kali reject terus naik ya, tapi nggak tahu yang ini gimana ya, bisa aja sekali lagi turun tuh ke Fibo 0,618 di 376 berpotensi nggak? Iya berpotensi, karena ya dari struktur. Nah ini udah MA5 MA10 udah crossing ya kan, satu stochastic slow udah berat, nah kan ya kayak semuanya udah diakuisisi gitu oleh Wiberber ya teman-teman ya. Ini buangannya aja hampir 1T ya, 3 hari ya. Jadi kayak dia akum sekali nih tanggal 8, oke kita akum ya 100M, nggak tahu ya buangannya hampir 1T ya, 3 hari berturut-turut ya. Ya iris buat iris lah gitu kan. Kita cek Bumi ya, betul-betul Bumiken ya, Bumiken. Coba tanggal 13 ada gebrakan nggak? Ya sebenarnya ada gebrakan sih,
Betul ya. Sebenarnya kan newsnya gini, kan khususnya bumi lah. Namanya CIC ya, CIC, Cengdong bla 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 bla. Ya, dia itu punya kepemilikan 5,99%. Udah, artinya nggak enak. Nah, sini ya. Jadi, ntar. Nah, jadi jadi ya namanya CIC ya. CIC itu punya kepemilikan di bumi sekitar berapa? Sekitar berapa ya? Kayak sih 5,99% ya, kayak something lah, 5% something lah ya, 5% something di bumi di sini ya. Terus apa? Terus ya sekarang dia lagi divestasi, sekarang totalnya udah 4,99 atau 4, berapa persen gitu kan. Jadi dia ngurangin barang. Ya sebenarnya wajar si kita ngelihat si siapa namanya, si CIC ini ya, si Cengdong ini ya pakainya YU ya, ini kan tercermin gitu kan. YU apa ZP gitu ya, entah dua-duanya itulah. At least ya kita tahu ya, betul ya. Ya Cengdong Investment Capital ya. Ya itulah gitu kan. Nah, jadi ya udah kita tahu kayak dia buang barang. Ya idealnya gini kan. Kita anggap dia asing lah ya. Harusnya kan kita bilangnya foreign, ya kalau bisa tukar barang sama foreign lah. Itu kan. Nah, ternyata ya kita ngeliat di beberapa hari ini tukeran barangnya dari foreign ya, yang mana ini si Cengdong ini ternyata lebih banyak ke domestik dibandingkan ke foreign gitu. Jadi ujung-ujungnya retail lagi gitu kan. Ya kita lihat lah apakah ada miracle ya, masuk lagi apa enggak gitu. Jual barang bumi aktif, beli dia sekarang. Gitu. Nah sekarang kita cek dulu nih. Ya kalau dari pergerakan kan ya agak-agak miris ya. Ya semoga aja si area support bener-bener di 406 ini direspon baik ya, besok kalau bisa ya naik lagi lah. Atau ya choppy atau chop consolidation di di range 406 sampai di 420 juga ya, ini bagus gitu kan. Dibandingkan dia bawa harga turun gitu lah ya. 3 bulan yang buang barang memang YU ya, karena memang si CIC itu kan pakainya si YU ya teman-teman ya. Gitu. Nah kita lihat dari tanggal 13 ya, ZP, YP lagi kan. Jadi kayak kalau nggak ada retail tuh bursa nggak hidup teman-teman ya. Jadi kita memang pahlawan bursa ya. Kalau misalnya nih peraturan bursa jelek, ya harusnya demonya jangan ada yang transaksi. Jadi kalau kita mau pinter misalnya demo bursa ya, keputusannya nggak bagus ya. Jadi gebrakannya apa? Jangan ada yang transaksi ya, nggak boleh ada yang invest saham ya, retailnya ya. Kan sepi itu pasti kan. Jebol itu harga asli. Gitu kan, ya kan kita retail paling gede kan. Ya coba aja kalau misalnya kompak, wah retail. Jangan ada yang boleh ya, nggak boleh transaksi ya. Kompak ya, turun harga asli. Kering kan barang kan, nggak ada yang distribusi kan. Gitu ya, ya bercanda lah. Oke. Nah ya udah ya, biar seru teman-teman ya. Itu tadi maksudnya bursa Kazakhstan ya, bursa Indonesia mah bagus. Oke. Nah ini kan ZP ya, ini nggak tahu ya ZP entah ada yang mau nampung barang apa enggak ya kan. Nah YP ya kan udah buang barang, YP masuk. SS juga nih nampungin lumayan banyak ya, karena dia buangnya cuma 200.000 ya volumenya, sementara belinya 1,6 juta. Ada Mamang Guyur, ada BK, ada BP. Aman lah gitu kan. Ya YP-nya aja nyelip gitu kan. Ada aku sama XC. Tapi ini kayaknya aneh nih. Ini kayaknya YP bukan sembarang YP nih teman-teman ya. Kenapa dia ngikut-ngikut ZP, SS, Mamang Guyur, BK sama BB? Ini kayaknya retail bukan sembarang retail nih. Iya tapi tetap longsor ya. Gak tahu ya. Ya gitulah ya. Ya udahlah. Tapi oke, kita begitu. Saya kayak sih sebenarnya retail juga ya, karena frekuensinya tuh mirip-mirip dengan XC sama YP ya harusnya ya, puluhan ribu. Nah ini HP mulai masuk ya di bumi ya. Buang barang YU, IF ya, IF gak tahu lah. Pokoknya YU kan si Cengdongnya itu kan, gitu. IF sama RF buang barang, tapi ya
kita cek retail lah. XL lah, XL buang barang mantap ya. Ini gila sih, frekuensinya gede banget ya. Ya udah, cuma itu doang gitu ya, bisa kita lihat di sini. Mana lagi retail kagak ada, udah YU. Nah, YU berarti gini, kan gampangnya kan ngitung yang gede-gede nih, 4 juta sama 3 juta. Nanti kita tahu, oke, barangnya ya sama inilah si bro ini ya, si RF. Berarti ya kalau ditambah-tambahin ya berapa nih? 4 tambah 4 ya kurang lebih 8 juta lot lah gitu ya, kasarnya kita ambil yang gede-gede ya. Kayak 8 juta lot ya, yang makan ya ini kan. Ya ini ya kalau ditambah-tambahin ya mungkin 6 lah. Baru kalau ditambahin sama bawah-bawahnya baru kerasa kan. Tapi at least itu sebenarnya ya tidak ada XL gitu lah. Nggak ada XL, YP sama XC bertumpuk gitu kan. Ya XC ada tapi kan jumlahnya dikit. Ya ZP, SS, MG, BK, BB, AK, YP. Ya, udah buang barang. Oke, coba kita lihat tanggal 12-nya. Nah, kalau dilihat dari tanggal 12-nya, ya masih sisa nih kayaknya nih barangnya nih. Masih ada sisa sangkut nih, karena belum jual nih. Kayaknya ya. Kayaknya. Ini kan kita menganalisa ya teman-teman ya. Jadi bisa salah nggak? Bisa ya, tetap ya. Jadi fully disclaimer, oke? Ya udah kita lihat XL, YP sama XC masih ada. Kalau dari lihatnya hari Senin gitu kan. Tapi ya thank you banget ya. Ada ketua kita si BK yang menaungi kita bersama. Ya terus cek lagi SS nih makan barang juga ya. SS 2 hari terakhir makan barang juga karena ya volumenya cukup tinggi ya 2 juta lot ya. Gitu, oke? Oke ya. Nah, buang barang siapa? YU sama si Aku. Nah, ini si Aka nih nggak temen ya buang barang ya, ngikutin YU sama IF ya. Jadi ya pantau-pantau lah teman-teman ya. RF sedikit iya. Nah, jadi ya udah begitu. Masih ada buangan, tapi biasanya. Nah, ketika kita dalam situasi yang sangat-sangat diuntungkan, tiba-tiba dia akum ya. Ini bangke banget asli. Ketika dia udah banyak banget ya buang barang, di PHP-in tiba-tiba naik ya. Tapi kenaikan ini juga coba tanggal 2 ya. Tanggal 2. Ya ini juga penuh dengan inilah ya. Penuh dengan drama lah setelah turun dan gak kemana-mana. Jadi apa? Jadi ya teman-teman harus pantau gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman yang sedang bersedih gitu kan. Bersedih, pegang di pucuk. Nggak apa-apa teman-teman ya, di hold aja. Oke, di hold aja. Ya tetap ada potensi untuk naik sebetulnya. Ya karena salah satu kandidat terbaik untuk MSCI siapa? Ya ini si Bumi. Tapi YTTA ya, yang nonton sampai akhir aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman sangkut, asalkan sangkutnya yang bener gitu loh. Jangan sangkutnya sangkut all in ya. Ya tanya yang lain dah. Gitu ya. Asalkan sangkutnya yang masih ada modal gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman tinggal hold aja. Kenapa? Karena ya tanggalnya kan 10 Februari gitu kan. Ya ini sebenarnya masihlah ada di potensi naik. Sama sebenarnya yang menarik adalah apa? Yang menarik itu coba deh logika deh teman-teman ya. Di saham mana yang asing bisa keluar masuk hampir 1 triliun? Ya pilihannya antara Bankings, sahamnya Pak PP, sama ya kemudian kita tahu nih si Dewa dan Bumi kan. Pada akhirnya ya dia bisa seliquid itu gitu kan. Karena yang dilihat asing adalah tolak ukurnya, oh gue kalau masuk dana triliunan nih, misalnya gue nggak suka sama emitennya mau pindah, bisa keluar nggak? Yang diperhatikan itu kan. Makanya yang dia perhatikan sangat-sangat itu adalah liquidity. Nah di sini ya kita kurang liquid apalagi nih si Bumi ya. Jutaan lot di situ kayak gitu ngantri gitu kan, bikin dak-dikduk. Jadi ya salah satu bagusnya gitu kan. Biar tidurnya nyenyak ya teman-teman. Biar tidurnya nyenyak ya. Ya makanya ini kan dongeng gitu kan. Di sebuah desa gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya masih ada lah potensi. Jadi ya di hold dulu buat teman-teman yang misalnya pengen, mas aku pengen nambah barang ya, tunggu aja dulu ya, semoga ada turunan dikit terus inflow gitu, terus teman-teman bisa masuk ya kan. Sama ya hopefully lah ya kita kan kagak tahu besok itu kan ibaratnya. Ya seandainya Bumi bisa close di 406, dikit aja naik ya, dikit aja deh. Misalnya begini kan, ada ekor ya ini
udah lega lah kita lah ya, ada potensi untuk naik. Tapi ya kayaknya ini besok akan sedikit kejam ya, karena ya kalau retailnya masih banyak dia emang mau buang barang ya harus dikempesin lagi nih sedikit ke bawah. Gitu. Yes, betul hammer candle ya. Gitu. Nah, sebenarnya potensinya untuk ke Fibo 0,618 di 376 ini ada potensi sekitar 7%-an lagi untuk drawdown. Gitu. Ini kan juga ini drawdown-nya tinggi ya. Nih ya, ini kan drawdown-nya tinggi ya teman-teman ya. Kurang lebih berapa nih? Ini sampai hampir 16% ya. Tapi ya berhubung dia ini open-nya di berapa ya? Ini open-nya itu di 468 ya kan. Ya nggak tahu lah ini kayaknya entah salah apa bener. Pokoknya sampai ARB tiba-tiba naik lagi gitu kan. Nah itu kalau misalnya udah pada, ya kan kalau udah teman-teman pada di bawah ya udah tenang ya kan, tinggal nonton aja nih siapa yang panik gitu kan. Tapi ya buat teman-teman yang baru masuk kayak di pucuk-pucuk ya dipantau-pantau teman-teman ya. Karena apa ya? Karena seharusnya sih berpotensi untuk rebound lah. Kalau misalnya pun mengisi yang namanya fair value gap ya menurut Mas Simon ini udah terpenuhi nih fair value gapnya gitu ya. Udah habis lah. Udah habis. Kalaupun ke testing ya mungkin bentuk-bentuk 384 ada potensi mantul lagi, atau sejelek-jeleknya terjelek-jeleknya ya palingan ngelihat begini nih gitu. Tapi ya tetap ya perhatikan resiko kalau dia turun begini juga, wah itu sih agak nyesek gitu ya. Ini benar-benar 3 kali ya, kayak apa sih sebutannya, bukan terima seketir ya apa ya, pokoknya dia downtrend 3 kali baru dia naik. Nah ini ya agak nyesek ya, tapi ya gitulah, wait and see teman-teman ya. Buat yang belum punya barang ya, kalau misalnya nanti ngeliat harga koreksi ya kalau mau cicil-cicil silahkan. Ya sebenarnya kan deadline-nya masih lama juga kan. Masih di tanggal 10 Februari kan. Jadi ya harusnya bener sih nunggu koreksi dulu gitu ya. Jangan terburu-buru. Gitu. Oke. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya di bumi ya. Gitu ya, masih koreksi ya. Ya Mas Amon tetap bilangnya ini koreksi gak ya? Koreksi gitu ya. Karena mataku melihat koreksi gitu ya. Aku bukan cenayang, wah ini naik nih gitu. Enggak, tapi ya berdasarkan pola tetap adalah probabilitas untuk dia kembali naik. Gitu lah ya, supaya bisa tidur dengan tenang ya. Gitu ya guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Q untuk saham emas. Banyak gonjang-ganjing, banyak drama ya, banyak tangisan para retail, tapi ya gitulah. Gitu ya, jadi itu untuk update-nya. Ya semoga harga emasnya naik, jadi masih ya semoga ya naik lah harga saham emasnya even hari ini ya. Jadi kita bisa jos lah ngelihatnya bumi mantul lagi. Gitu ya teman-teman ya. Sip.